Kembali lagi di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta dan kita membahas mengenai ibadah terdahsyat di bulan Ramadan. Kalau kita berbicara mengenai bulan Ramadan, tadi sudah dibahas oleh Pak Ali dan juga Ferry ya, bahwa sebenarnya ibadah apapun yang dilakukan di bulan Ramadan, insya Allah ketika niat kita hanya semata-mata karena Allah, insya Allah nih pahalanya dilipat gandakan. Jadi memang momen ini justru harus diambil, harus digaspolin. Sebentar lagi kita final lap nih ya, jadi bukan saatnya kita kendor hanya karena hal-hal yang tidak bisa kita lawan, yaitu hawa nafsu. Nah, mungkin saya akan berbicara kepada Pak Ale nih. Ya. Pak Ale kan kalau kita bicara kisah-kisah Nabi, kemudian para sahabat gitu ya, ada dari mereka yang rajin ibadah, namun di ujungnya mereka ternyata malah mendapatkan suatu hal yang menghilangkan semua kebaikan-kebaikan mereka. Namun ada juga kebalikannya nih, yang masa hidupnya ini banyak melakukan kesalahan, tapi di ujung justru berakhir dengan Masya Allah ya, yang keistiqomahan tadi gitu. Nah ini bagaimana nih untuk kita pelajarannya, apa yang kita ambil nih? Disinilah satu pelajaran yang bisa diambil bahwa kita itu harus selalu waspada, jangan lengah. Karena setan itu menggoda orang alim, setannya juga lebih profesional lagi. Itu sehingga ada kan kisah Barseso segala macam itu. Seorang yang sangat alim, ya, dia tapi tiba-tiba terjerumus kepada suatu hal yang dosa, sehingga menghilangkanlah semua amal-amalnya itu. Betul. Itu artinya godaan setan kan. Ya, kita jangan merasa bangga dengan kita rajin ibadat, itu jangan. Tapi itu godaan setan juga. Nah, kita harus menjaga ibadah kita itu pertama jangan merasa bangga. Kita tidak boleh ria artinya kan. Betul. Sehingga kita terus meningkatkan ibadah kita, kita merasa kurang. Demikian juga orang yang berdosa jangan putus asa. Ya. Karena Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang kembali kepada Allah. Betul. Kalau kita taubatan nasuha, dosa sebanyak apapun selama itu bukan dosa menyekutukan Allah, insya Allah Allah akan memberikan hidayah. Allah akan memaafkan. Dan dosa-dosanya akan dihapuskan. Sehingga jangan putus asa orang yang banyak dosa untuk kembali kepada Allah. Jangan merasa bangga orang yang banyak ibadah sehingga dia merasa mengurangi ibadahnya. Nah itu dia, nggak boleh tuh. Nggak boleh pesimis ya. Betul. Dan pintu tobat itu bagi orang yang banyak dosa jangan pesimis. Pintu tobat terbuka. Yang penting jangan mempersekutukan Allah. Itu aja. Nah ini dia. Kadang-kadang ya mungkin balik ke Ferry nih, Fer. Ya kalau kita ingat-ingat masa lalu itu gitu ya. Kadang pengennya kenapa anak-anak kita harus lebih baik daripada kita ya. Insya Allah seperti itu ya. Pernah nggak sih kamu tuh kayak gimana ya melakukan sebuah kesalahan, gimana caranya supaya anak aku tuh nggak melakukan hal yang ini? Ada nggak sih tindakan preventif yang kamu lakukan terutama dalam hal ibadah ya di bulan Ramadan ini ya? Yang pertama aku suka koreksi juga sholatnya, ya kan. Pertama bacaannya udah bener belum, nah, terus sholatnya gimana, terus kenapa sih cepet-cepet banget gitu kan. Yang hal-hal yang sebenarnya itu sangat fundamental sebenarnya. Karena kalau nggak dari kitanya yang ngasih contoh dengan baik, otomatis ya dia akan ngikutin kita. Gitu. Jadi makanya kenapa kok cepet-cepet ini segala macam. Nah jadi ini keliru nih kamu, kayaknya ada bacaan yang salah nih. Ini pasti ini seperti ini. Nah aku juga selalu bilang bahwa sama anakku juga bahwa ini Ramadan ini karena ini bulan sangat spesial nih Bang. Karena ada 3 keutamaan yang paling spesial di Ramadan ini. Pertama adalah memperbanyak sholat. Mempertajam sholatnya. Yang kedua itu lebih dekat sama Quran. Yang ketiga zakat sama sedekah. 3 itu deh di Ramadan ini kamu bangkitin. Sedekah itu macam-macam kok, nggak mesti kamu harus ngasih di pinggir jalan atau segala macam. Kamu bisa sedekah itu ya bukan hanya uang aja, bisa makanan, bisa juga kamu berikan pertolongan. Bisa apa seperti itu. Jadi niatin. Aku bilang begitu. Oh begitu, Dad. Oh iya. Nah, terus bedanya sedekah sama zakat apa? Nah, gitu-gitu. Jadi akhirnya kepancing dia. Kritis kan? Ya jadinya. Kritis, pancing. Oh, jadi dia pengen tahu nih. Oh, terus pahalanya kita gimana? Nah, pahalanya insya Allah itu lipat ganda. Karena di bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa gitu loh. Karena dulu para sahabat itu Rasulullah kepengen gimana caranya berlomba-lomba melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Betul. Nah, sekarang gimana caranya kita sebagai umatnya nih, Bang? Ya kamu juga harus berlomba-lomba nih sama teman-teman kamu nih, gitu. Jadi ngasih challenge ke dia gitu. Anak-anak kan suka dikasih challenge. Kamu challenge nih sama teman kamu berlomba-lomba untuk memberikan kebaikan di bulan Ramadan. Wow, udah. Walaupun habis itu
uangnya kurang. Biasalah. Yang penting disemangatin Yang penting dulu semangatin aja dulu. ya. Betul, betul. Nah, Pak Ale, kalau Ya. dari Basnas Bazis sendiri nih, dalam terkait kita memaksimalkan ibadah di Iya. bulan Ramadan ini, ada nggak sih program-programnya yang bisa kita semakin lebih maksimal lagi dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan? Ada tentunya ya. Kami ada program juga misalnya untuk memaksimalkan sholat taraweh. Bajis bekerja sama dengan Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran mengirimkan imam-imam duta-duta taraweh. Masya Allah. Duta-duta terawih. Duta imam taraweh Duta imam, ke Masya masjid-masjid sehingga bacaan standar. Nah, Imam Madinah, iya. Masya Allah. Imam Masjidil Haram, Cakep, cakep. minimal hafal 10 juz terakhir lah. 10 juz terakhir. Minimal itu untuk imam-imam taraweh itu. Iya, iya, iya. Kemudian ada juga program berbagi nih. Ya. Bagi mereka-mereka yang kerja, yang pulang ke maghriban itu di setiap halte busway, halte itu kita adakan itu Takjil tajil, ya? tajil, Oh, tebar Masya sejuta Allah. tajil, Iya, tajil iya, pokoknya iya. setiap hari itu ada. Setiap Pak. Setiap ya? hari itu, Pak. Ada setiap hari. Selama bulan tajil. Ramadan Ada ini ya? petugasnya yang bagi-bagi Iya. Masya Allah. Iya, iya, iya. di MRT, walaupun nggak makan di situ, tapi kita siapkan Paling nggak kurma dia buat dengan bekal air ya, buat bekal untuk di buka. perjalanan. Berbuka ya, kadang kan banyak yang masih ada jalan tajil. ya. Apalagi di tengah-tengah kemacetan itu kan. Nah, Iya betul. juga. Kemudian? Kemudian juga ada program tadarus. Ada kan Tadarus. program Program tadarus tadarus. online. Tadarusnya Harus online. online. Gimana nih ceritanya? Nanti ada daftarnya. Saya lupa Keren, pendaftarannya. keren. Bitly-nya nanti ada, bisa daftar. Oke, jadi Inovasi nih, inovasi. Iya, Masya Allah Dibimbing ya. oleh ustadz yang ya dia menyusun buku qiraat yang qiraat 7 juga dia. Masya Iya, iya. Allah. Karena kan kadang ada orang terkendala nggak bisa menghatamkan karena nggak ada teman-temannya, nggak ada linggonya, seribu macam alasan sama, lah. tadarus bersama ada program. Dan ini memang buat masyarakat. Ada buat masyarakat ya. Masya Allah. Lalu Insya Allah. ada apa lagi untuk programnya? Zakat, Berbagi tadi ya. zakat ya, kemudian apa tadi imam taraweh, baca Quran, ya itulah semuanya. Masya Allah ya. Cukup banyak program-program Banyak dari program. Basnas Bazis ya. Apa inovasi banget ya? Iya. sekarang. Iya, iya. Dalam artian tuh kita bisa di mana aja sebenarnya. Iya. Betul, Belajar. betul. Itu Benar. Masya Allah. Tadi ya tadarus sudah bisa dengan online ya. Ya. Artinya Ya. kecanggihan teknologi memudahkan kita ya. Betul. Kemudian tadi membayar zakat di Basnas Bazis juga Simpul bisa kebaikan. Kebaikan. melewat simpulkebaikan.id ya kan. Tinggal duduk di rumah, Iya. selesai. Iya, jadi kalau sampai ada yang bilang nggak bisa memaksimalkan itu memang males orangnya Iya, ya. malas orang. Nawa itunya berarti. Nah, itunya yang harus dicolek Iya. lagi tuh itu ya. Iya. Nah, Fer, kalau untuk Ferry sendiri nih, waktu awal-awal menuju bulan Ramadan nih, gimana caranya biar anak-anak tuh siap, keluarga siap menghadapi Ramadan, bukan hanya sekedar euforia buka puasanya ya gitu ya, Iya, tapi iya. benar-benar utuh gitu mereka menyambut bulan Ramadan. Yang pasti karena sudah alhamdulillah sudah terbiasa ya mereka di rumah atau anakku sudah terbiasa gitu. Jadi dalam bulan Ramadan ini biasa dikasih clue nih. Dikasih clue. Pertama, sekolahnya udah mulai libur duluan. Oke. Jadi dia sudah bisa mempersiapkan diri bagaimana kamu harus bangun nanti jam segini. Nanti kamu akan ada sahur, habis sahur ada sholat subuh dulu. Nah, Ya. terus habis sholat subuh tunggu sampai syuruk segala macam. Kalau kamu ada mau aktivitas ringan-ringan bisa. Jadi siklus Udah mulai yang ditubuhkan berbeda. ya. Siklus ini kan siklus yang berbeda kan Ya. dari 11 bulan lainnya kan sebelumnya. Jadi hal-hal seperti itu di awal tuh memang effort sih Ya. gitu, effort sebagai orang tua. Tapi ini penting buat anak Betul. kita juga gitu loh. Betul. Walaupun kadang-kadang ya adaptasinya ya di minggu-minggu pertama tuh Iya, Pak, betul. Lucu-lucunya ya. Dia lagi misalnya bangunin lagi suka, tapi Baik. pelan-pelan. Jadi Ya. makanya orang tua ini balik lagi ya sebagai role model itu kan penting. Ya. Ayo Bang, sini sebentar. Ya. Giliran ada Liga Champion aja melek. Nah, gitu. Oke, ditahan dulu sampai situ tuh ya. Giran Liga Champion melek, tapi giran ngebangun anak susah banget ya. Baik, nanti ini jangan kemana-mana karena kita masih akan bahas lagi dengan Pak Ale dan juga Ferry Ardiansyah. Sambil saya ingetin nih, jangan lupa siapin untuk buka puasa ya, karena sebentar lagi kita juga ingin berbuka puasa ya. Tetap di Insight Ramadan.